Hai, selamat datang di kelas Rizky. Pada kelas kali ini kita akan melakukan wawancara para pemilik usaha mikro kecil menengah atau UMKM, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester akuntansi aset dan liabilitas yang diampu oleh Bapak Rizky Syaputra SEMSI CPA CBV CRA CRP. Sebelum itu, perkenalkan kami kelompok 5 dari kelas BK3B, program studi perbankan dan keuangan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, di kelompok 5 ini ada Anggi Jumia Fitri Waldani dengan NIM 21050711050. Ada Darwi Rolyansyah Tampu Bolon dengan NIM 21050711094. Ada Jenny Syanipar dengan NIM 21050711078. Dan yang terakhir ada Talia dengan NIM 21050711026. Nah, pada video ini kami akan mewawancarai seseorang pemilik usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di Medan, yaitu Bapak Huta Galung yang memiliki usaha menjual dari berbagai jenis tas yang berada di daerah Pajus, serta yang beralamat Jalan Jamin Ginting nomor 354, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Di Pajus ini terkenal kulinernya dan berbagai barang-barang yang murah. Di balik itu semua, banyak tangan-tangan yang mewujudkannya, yaitu para UMKM. Ngomong-ngomong soal UMKM, udah pada tahu belum sih apa itu UMKM? Nah, kan kita nggak mungkin mewawancarai para UMKM, sedangkan kita nggak tahu apa itu UMKM. Nah, untuk mengetahui apa itu UMKM, cek next video ya. Apa yang dimaksud dengan UMKM? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemitraan Pemerintah dengan UMKM. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk UMKM. Yang ketiga Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendanaan Modal untuk UMKM. Yang keempat yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh UMKM. Yang kelima yaitu PP UMKM Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Apa saja kriteria UMKM? Kriteria UMKM diatur dalam PP UMKM Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 hingga Pasal 36. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, salah satunya aturan terkait kriteria UMKM. Pada UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta dan paling banyak sebesar 500 juta. Sedangkan pada hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta dan paling banyak yaitu sebesar 2,5 miliar. Untuk usaha menengah, kekayaan bersih sebesar 500 juta dan paling banyak sebesar 10 miliar. Sedangkan pada hasil penjualan tahunan yaitu sebanyak 2,5 miliar dan paling banyak sebesar 50 miliar. Dan ini semua di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan kriteria menurut PP UMKM Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro memiliki kekayaan bersih sebesar 1 miliar dan hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Untuk usaha kecil, kekayaan bersih sebanyak 1 miliar dan paling banyak sebesar 5 miliar dan hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar hingga 15 miliar. Usaha menengah pada peraturan ini yaitu sebanyak kekayaan bersih sebanyak 5 miliar dan paling banyak sebesar 10 miliar dan hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar dan paling banyak sebesar 50 miliar. Ini semua di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, apa peranan UMKM dalam membangun perekonomian rakyat Indonesia?
Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Mengapa SAK EMKM dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM? SAK EMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan, memperingkas pelaporan keuangan, serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI pada tahun 2006 untuk meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Bagaimana penyajian atau penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan SAK EMKM? Penyajian laporan keuangan EMKM harus disusun secara rinci pada Export Draft atau ID SAK EMKM yang mana penyajian harus konsisten, informasi keuangan yang kooperatif, serta informasi yang lengkap. Menurut SAK EMKM, laporan keuangan yang wajib disusun oleh pelaku UMKM adalah yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi selama periode. Laporan laba rugi menyediakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporannya. Laporan laba rugi entitas yaitu pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK EMKM 2016, catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Nah, jadi kami lagi cari toko-toko UMKM dan kami mau wawancara. Nah, tunggu ya video kami ya guys. Jangan lupa tonton terus. Dan subscribe. Sebelum kita memulai UMKM ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dan saya dari Roland Tampu Bolon, dan rekan saya bernama Talia. Yang di sebelahnya ada Anggi Jumia Fitri, dan di sebelahnya lagi ada Jenny Shanita. Kami dari Politeknik Negeri Medan. Kami jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan. Nah, untuk dari abang sendiri bisa diperkenalkan diri? Ya, Lamhot Utagalung. Utagalung. Umur 30 tahun. Oh, 30 tahun. Jadi Bang, boleh kita mulai sesi pertanyaannya dulu ya Bang ya. Pertanyaan yang pertama dulu. Dan di umur abang yang udah ke 30 tahun ini, sejak kapan dan sudah berapa lamakah abang mendirikan usaha UMKM ini? Ini baru jalan 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Oh. Berjalan 3 bulan. Berarti itu terbilang sebenarnya masih terbilang baru lah ya. Iya. Ini apa ada ini berpindah-pindah? Belum ada, untuk saat ini masih menetap di sini. Berarti dari awal berdirinya usaha ini udah di sini. Oh. Berpindah berarti di sini. Berarti memang langsung menjual tas-tas ini ya Bang ya? Sama dompet ya. Oh iya ya. Kalau boleh tahu Bang, modal awal Abang itu membuka usaha ini kira-kira berapa Bang? Kalau untuk modal awalnya secara keseluruhan sama kaca-kaca, sama rak, perlengkapan lampu, dan juga kipas gitu juga yang lainnya rak ini sekitar 20 juta. Oh 20 juta. Itu termasuk semua udah penyewaan semua. ini juga?
beda sewa. Oh, Beda sewa. Ini baru untuk Isinya aja, modal untuk isinya Isi sama raknya semua, tas, rak semua 20 di luar sewa. di luar sewa. Iya. Oh, iya. Untuk dari abang sendiri, mungkin abang pernah membuka cabang di tempat lain atau bagaimana? Belum, baru cuman ini saja. Baru ini buka Iya. usaha ini ya. Hanya aja di rumah ada counter. Ada konter di Iya. rumah. Oh. Terus apa lagi nih? Kalau boleh tahu bang, kalau abang jual barang-barang abang ini, itu harganya menetap atau lihat kondisi atau bahkan kadang dia naik abang naik atau kadang abang lebih murahkan gitu atau menetap? Lebih menetap sih sebetulnya, cuman kalau dia ada harga obral kayak tote kan udah memang nggak bisa kurang lagi. Oh, iya. Jadi artinya ada harga obral, ada harga yang menetap, ada yang harga bisa berubah tergantung modalnya. Nah, ini kan untuk harga produk ini abang tentuin dari mana? Maksudnya kayak mereknya, ada mereknya atau ada yang serba 35 atau 65 kayak Kalau abang bilang tadi. kayak tote kan serba 65 kan udah memang Harga dari kesepakatan satu pajak ini bersama ya nggak bisa diganggu lagi, artinya udah fix harga sama semua, jadi nggak ada yang melenceng, ada yang lebih murah nggak, kita udah samain semua. Oh, berarti Gitu. dari kompetitor pesaing-pesaing lain ini kan Sama. banyak kan pesaing itu Iya, berarti sama. udah ditetapkan. Iya, kesepakatan. Udah kesepakatannya. udah disesuaikan sama lingkungan, jadi artinya jangan ada yang murah ya, kalau memang udah obral sama semua, makanya kayak kalian bilang itu tuh tadi nggak bisa kurang, aku bilang ya memang udah harganya udah segitu. Kalau untuk nyetok barang abang ini per minggu atau per bulan? tergantung nyetok nggak pelakuan pernah, gitu. cuman tergantung barang yang laku. Kalau barang laku contohnya laku 10 ya bisa jadi minggu depan kita belanjakan sekitar 15 gitu. Oh, jadi kayak stok lobby juga Iya. bisa gitu. ini penyetok barang ini kalau boleh tahu dari mana? Apakah dari pabriknya atau dari agen-agen yang di Dan stok? pertama dari grosir, yang Dari- kedua ada yang dari online. Dari grosir dan dari online. Iya. Oh, berarti Ada dua. Cuma iya itu ya, aja. berarti nggak langsung dari pabriknya ya Enggak. di stok. Enggak. Berarti melalui perantara Iya. lagi. Oh, jadi dari yang banyak pesaing ini abang ini menetapkan harganya yang disesuaikan sama Lingkungan pasar. Untuk produk di sini kalau boleh tahu Bang, ini dimulai dari berapa, harga berapa sampai berapa yang ini? Di sini yang paling murah harga 20.000 sampai yang termahal tas impor itu sekitar 250 sampai 300. Oh, berarti ini menyesuaikan budget mahasiswa iya. sekali ya. Iya. Oh, jadi kalau untuk pendapatan abang per bulan berapa atau per tahun gitu? Kalau Kalau- untuk estimasi Perkiraan aja. omset 10 sampai 12 10 omset Juta. penjualan ya. itu per bulannya, Per bulan, ya. per bulannya. Heeh. Oh, berarti 10 juta per bulannya. Nah Bang, untuk pertanyaan selanjutnya kalau boleh kami tanyakan lagi, untuk pajak, untuk abang pajak UMKM ini apakah abang ada membayar pajak? Sebelumnya kan sebelum berlakunya peraturan yang baru mengenai pajak UMKM yang mana pajak tersebut jika omset UMKM tersebut di bawah 500 juta per tahunnya itu dan tidak bayar pajak lagi, tetapi itu baru berlaku tahun ini. Nah saya tanyakan sebelum peraturan pajak ini berlaku, apakah abang sebelumnya ada membayar pajak? Untuk bayar pajak kita tidak ada, hanya aja kita cuma bayar sewa tok. Itu sewa. doang. Kios ini. Sewa Ya kios sini aja. berarti untuk pajak UMKM abang tidak ada membayar. Tidak ada. Berarti kalau boleh saya tahu lagi, ini kan pendirian UMKM ini harus kita daftarkan. Itu di online ya. Jadi apakah abang ada mendaftarkan usaha abang ini? Untuk saat ini belum ada. Belum ada, Belum berarti ada. langsung menempati kios Langsung ini. menempati kios, langsung kita jualan. Kira-kira dengan usaha lain apa juga seperti itu? Sama. Sama juga Sama ya, juga. rata-rata di sekitaran sini. Selanjutnya kalau boleh, kan dulu kita ada COVID nih, benar. COVID-19 udah berapa tahun ini. Nah, apa ada dampak-dampak yang abang rasakan saat COVID itu apa saja? Kalau untuk dampak COVID, waktu COVID saya masih kerja. Oh iya. Di COVID itu kita ada pengurangan karyawan. Hanya itu aja. Tapi kalau untuk yang di daerah pajak ini katanya banyak yang tutup berimbas dengan COVID, pembeli berkurang.
Oh, Itu dia. berkurangnya karena Penurunan pelanggan. Ya. penurunan pelanggan yang drastis berarti ya DR. Daya beli masyarakat menurun. Oh iya, waktu abang udah buka usaha di sini, apakah daya belinya udah kembali? Udah kembali normal. Udah kembali normal ya, karena berarti rata-rata juga pembeli di sini. Rata-rata mahasiswa, ada juga yang dari luar. Oh, dari mahasiswa ya. Berarti waktu COVID mahasiswa ini ya. Nah, untuk selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berlalu ini mungkin ya Bang. Apakah Abang mungkin dapat bantuan dari pemerintah bisa jadi, Atau usaha di sekitaran sini ada mendapatkan bantuan? Orang-orang yang sekitar sini. Sekitaran sini kayaknya nggak ada. belum ada? Nggak ada pemerintah dari Nggak ada dapat bantuan apa. baik itu bantuan tunai, bantuan yang Nggak ada. lainnya. Sedikit. Makanya kita kebanyakan yang nggak ada itu katanya tutup. Oh, untuk yang tutup ya. Berarti tapi ini sekarang udah normal lagi. Udah normal. Oh, udah pada buka ya? Udah pada buka semua. Oh, Hanya beberapa kios yang bisa bertahan di saat itu. Nah, selanjutnya kalau mungkin untuk metode promosi UMKM yang Abang jalan ini, mungkin Abang ada membuka Buat online shop shop. atau apa Online sebagainya. shop nggak ada. Karena kan kalau online shop kan kita harus nyetok barang. iya. Nah, otomatis kita barang harus ready. Iya. Paling kita hanya kawan ke kawan via medsos. Oh, berarti kayak untuk nge-live di Iya. di Live TikTok. bisa, story TikTok, story WA, Kalau untuk kayak baru Facebook, Instagram itu Oh, aja. itu aja dibuat ya bang. Mm-mm. di TikTok nggak ada live gitu ya, karena kan TikTok. sekarang lagi sering ini kayak Kak Jil atau Maiden yang jualan-jualan di TikTok Kalau itu. di sini untuk live jaringan yang masalah. Oh iya. Oh, jaringan iya, memang jaringan di Oh, sini. itu menjadi kendala lah bagi Abang. Iya, itu. Oh, kalau Jaringan sini susah. kalau boleh tahu kendala lain yang abang hadapi waktu selama 3 bulan selama jualan. 3 bulan jualan ini apa aja nih bang? Belum ada sih untuk saat ini, cuman jaringan aja untuk Jaringan. untuk kita upload ke medsos susah. mempromosikan. Mm-mm. Itu aja. Apa di sini abang bekerja sendiri atau ada pegawainya? Untuk saat ini masih saya sendiri sama orang rumah, Orang sama luar. istri saya. Berarti gantian gitu Iya. menjaganya. Mm-mm. Hmm. Terus bang, kalau misalnya kan abang jualan kayak tas-tas gini kan bang, kayak mana cara abang menarik pelanggan kayak gitu? Entah kayak misalnya dari tataannya, bikin lampu-lampunya atau apa gitu. Yang paling pertama memang dari segi tatanan. Jadi kalau tatanan menarik, warna-warnanya menarik, otomatis kan menarik. Udah itu yang kedua dari lampu. Ini kan lampu memang harus kita ini biar lebih hidup dia. Iya. Nah, Terus? baru yang ketiga kita dengan cara menawarkan orang-orang yang lewat, sehingga apa cari tas dompetnya. Ramah lah kepala pengguna. Iya, Oh, gitu dia. untuk harga apa bisa ditawar? Harga bisa ditawar. Tapi kalau yang kayak tadi saya bilang, kalau obral nggak ada istilah tawar lagi. Udah. Jadi gimana? Berarti kalau yang selain diobral itu harga tas-tasnya apa sama dengan yang pesaing lain? Kalau yang seperti ini sama, ini kan obral juga 65 sama kayak tote. Kalau yang lainnya beda-beda, Oh, yang lainnya tuh beda-beda Beda-beda setiap harga hiasnya. sendiri. tergantung bahannya, tergantung orangnya ini menegosiasi. kualitas lah. Iya. Dan pertanyaan terakhir nih Bang untuk Iya. kan kami sebagai mahasiswa kan masih muda lah, umur Iya. belasan. Mungkin Abang bisa memberikan kepada kami mengenai tips and trick untuk kami membuka usaha kecil-kecilan mungkin. Seperti ini. Seperti ini Biar mungkin saya atau supaya misalnya- berani, supaya Untuk Mau aja kalau gitu. untuk kalian masih yang mahasiswa, kalau saran saya lebih bagus fokus dulu belajar, ya kan. Setelah tamat kuliah, bekerja dulu untuk mengumpulkan dana. Oh, Karena saya seperti itu dulu. Saya tamat kuliah, saya fokus bekerja, kumpulkan dana, baru saya buka. Itu kalau saya. Tapi ada juga memang orang dia bekerja sekaligus membuka. merintis. Nah, dia bekerja, Iya. dia nih karyawan kan. oh, Misalnya usaha kecil-kecilan pulsa contohnya kan, dia kerja tapi dia mengkaryawankan konternya. Nah, seperti itu. kalau boleh tahu nih bang, abang punya pencatatan sendiri nggak tentang laba abang gitu? penjualannya berapa sekian Kita untuk pencatatannya? pencatatan manual pakai buku aja. Manual gitu aja Buku. pembukuannya. Buku seperti buku akuntansi. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih bang, untuk penjualan per harinya berapa piece ini kira-kira yang laku tasnya? Rata-rata 10. 10 ya per harinya.
Oh iya. Terus Bang, kalau misalnya nih barangnya kayak yang tadi lah kan, misalnya adalah pembeli. Iya. Terus kira-kira barang yang udah laku itu berapa lama baru dia restock lagi? Abang belanja Kalau lagi gitu atau stok dia minggu depannya baru bisa kita kembalikan lagi stoknya. selang seminggu? Iya, selang seminggu rata-rata gitu. Makanya paling tidak kita belanja itu seminggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Oh, 2 kali seminggu. 2 kali dalam seminggu. Seperti itu. Itu yang dari grosir namanya. Tapi kalau dari online mau dia 2 minggu sekali. Oh. Gitu. Untuk dari online Abang menggunakan aplikasi apa tuh? TikTok Shop sama Shopee. Cuma 2. Ada lagi mau ditanya enggak? Kami kira sekian dulu lah pertanyaan dari kami ya Bang. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk luang waktu yang Abang berikan kepada kami dan pengertiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi hasil wawancara yang kami dapatkan kesimpulannya dari bersama Bang Huta Galung selaku pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa usaha penjualan tas dan dompet yang dijalankan belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang diatur dalam SAK EMKM. Hal ini dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan oleh pelaku UMKM yang mana dalam membuat laporan keuangan dibutuhkan tenaga ahli. Selain itu, kurangnya informasi mengenai SAK EMKM juga menjadi alasan tidak adanya pencatatan laporan keuangan ini. Selain itu, usaha ini belum memiliki NIB atau nomor induk berusaha dan IUMK atau izin usaha mikro kecil. Usaha ini juga tidak membayar pajak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Namun, demikian sesuai peraturan perpajakan yang terbaru bahwa usaha yang memiliki penghasilan di bawah 500 juta tidak akan dikenakan PPh. Saran kami kepada usaha ini untuk masa yang akan mendatang diharapkan dapat melakukan pencatatan di setiap transaksi dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diatur pada SAK EMKM agar memudahkan dalam memonitoring setiap kegiatan operasional usaha dan manajemen setiap transaksi sehingga terhindar dari kerugian. Kami juga menyarankan kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya melalui situs OSS agar mendapatkan izin yang legal dari pemerintah. Izin usaha ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum dan kemudian pembayaran dari daerah. Kami juga mengingatkan kepada para pelaku UMKM untuk taat membayar pajak sesuai peraturan. UMKM sangat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya berdampak baik bagi perekonomian. Dengan adanya UMKM juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu tadi pembahasan kami dari kelompok 5 mengenai seputar UMKM serta wawancara para pemilik usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Mungkin sampai sini saja pembahasan kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye bye semuanya.